Shalom jemaat sekalian. Shalom. Selamat datang ke rumah Tuhan, selamat datang di gereja kami, di Gereja Berkat. Dan ya, kami bersyukur bisa berkumpul dengan saudara-saudara sekalian di sini. Kita percaya bahwa tidak kebetulan kalau kita ada di sini dan Tuhan sudah memilih kita. Dan hari ini kita mau datang ke hadiratnya dengan penuh pujian dan penyembahan. Kita mau membawa persembahan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau akan membawa kepadamu persembahan ini Tuhan.
yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesus, kau dan cukupku hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, bagai penyembahan. Ibadah ini hanya boleh jadi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit, bumi, serta isinya, yang menyertai kita selama-lamanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Nas pembimbing hari ini kita ambil dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, firman-Nya mengatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ini pujian kami. Takkan pernah kami membawa tubuh hidup kami ini untuk yang sia-sia. Itu pujian kami Tuhan, dan kami nggak mau cuman ngomong di mulut aja, tetapi sehari-hari kami melakukannya tidak sesuai kehendak-Mu. Karenanya kami butuh firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu Tuhan yang membuat kami seperti burung Raja Wali, terus naik lebih tinggi lagi, sehingga kami boleh kuat menghadapi tantangan sebesar apapun. Dan kami butuh firman-Mu yang akan kami dengar, kami mau mengucap syukur dengan puji-pujian kami Tuhan, mau naikkan kepadamu. Kami mau siapkan hati kami mau fokuskan kepadamu, karena begitu baik Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini. Hadirat-Mu ada di dalam rumah ini, di dalam setiap rumah yang mendengar, dan kami mau bergabung kekuatan dengan-Mu. Semua Tuhan yang hadir, yang mendengar Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru, mereka mendapat damai sejahtera, sukacita yang dunia tidak dapat berikan. Dan kami kembali dikuatkan untuk menjalani sepanjang minggu ini dengan roh yang menyala-nyala, karena Tuhan bersama dengan, karena firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang Bapa tertanam di dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, maka kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat Tuhan, siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tanganmu yang di Google Meet. Tuhan, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam pujian, amin. Dan sanggup membuka kekuatan lawan, sanggup membuka semua persoalan hidup yang sedang kita alami saat ini, bahkan sanggup membuka dalam virus corona, amin. Mari kita bersuka cita, kita katakan Tuhan Allah kita berkuasa. Tuhan Allah kita berkuasa, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, dekatkan kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam
jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sorak-sorai jadi kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa dan bertakhta di atas segalanya. Saudara masih siap memuji Tuhan? Masih bersemangat? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah saja juga boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama kembali. Kita mau katakan, Yesus sahabat kita yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa di sini yang pernah ditinggalkan oleh Tuhan? Tidak ada kan? Sampai saat ini kita boleh ada, itu hanya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin kita. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, bersorak-sorai Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau kembali menyiapkan hati kita.
Praise my soul. Praise my soul. Praise untold. I hunger and thirst. I hunger of you, Lord. I hunger and thirst. With arms stretched wide. With arms stretched wide. Now you hear my cry. Speak to me now. Speak to us, Lord. Speak to me now. Sing out loud. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, like a rushing wind. Wind, 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 wind. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm. Like a mighty storm. Stay within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Like a rushing wind, like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, like a mighty storm. Still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Come on, with all your heart, say, I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you. I wanna know you. Mari kita bersatu di dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berserah total Tuhan, seperti pujian kami. Kami mau menyerahkan hati, jiwa, pikiran kami, Tuhan, tubuh kami, untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang dapat menguatkan kami, yang dapat membebaskan kami dari ketakutan, dari kekhawatiran. Dan Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman. Hanya hamba terbatas, tetapi Engkau di dalamku tidak terbatas. Engkau akan memakai aku untuk menyampaikan firman ini. Firman itu adalah Engkau sendiri dan menghidupkan, menjadi jawaban solusi buat semua yang mendengarkan. Sehingga kami semakin kuat, semakin melakukan kehendak-Mu, semakin setia kepadamu. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kita masih bisa sehat, kita masih bisa kuat, kita masih bisa mendengar firman pada pagi hari ini, memuji Dia, mengucap terima kasih. Itu adalah anugerahnya. Itu bukan suatu hal yang luar biasa, karenanya mari kita mempergunakannya setiap saat. Jangan pernah kita skip, jangan pernah kita lalai untuk selalu mau bergabung kekuatan dengannya, mau terus ibadah, berkomunitas dengan semua teman-teman seiman, karena itu adalah kekuatan bagi kita sampai hari ini. Firman Tuhan hari ini kita akan sharing tentang manusia baru, karena tema dalam bulan ini adalah yang baru sudah datang. Kita ambil firman Tuhan di dalam, bentar ya. Ya, Efesus 4. Kita baca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 ya sampai ayat 32. Mari saya bacakan ya. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Dia, dan menerima di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, ini dikatakan di ayat 22, ditegaskan, harus menanggalkan manusia lama. Ya, manusia lama kita seperti apa? Kita harus menanggalkannya, yang menemui kebinasaannya. Ya, manusia lama kita pasti akan mendapatkan kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ya, kita sudah dipilih Tuhan, ya kita sudah jadikan anaknya, ahli warisnya, kita warga kerajaan surga. Jangan mau lagi kita masuk kehidupan lama jadi warga kerajaan iblis kan ya, warga kerajaan neraka. Jadi dikatakan di sini, kita sudah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Maka kita harus hidup kudus. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, ya, apabila kita menjadi marah mungkin kepada suami atau kepada istri, kepada anak, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan berlarut-larut, jangan sampai seminggu, 2 hari, apalagi sebulan atau 2 bulan. Itu adalah manusia lama yang membinasakannya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu adalah celah kepada iblis yang membuat kita jadi binasa, menjadi hancur, menjadi pusing ya. Dan di sini katakan orang yang mencuri janganlah lagi mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Selalu kita bisa menjadi berkat ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu ya, kata-kata A, kata-kata B yang depannya, atau hal-hal yang melakukan kata-kata yang tidak benar, kata-kata kotor. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi setiap hari kita maksimalkan Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Dia dengan tidak mau mendengar ya, dengan
mengikuti kedangian kita. Tapi dikatakan di ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbahagia kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Di sini perikopnya di judulnya dikatakan manusia baru. Mari kita di dalam menjalani hari-hari ini, Tuhan tuh mengingatkan kita di Efesus 4 untuk menjadi manusia baru, dikatakan di ayat 17 ya. Ayat bahwa kita jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Dan setiap hari ini kita harus kenakan manusia baru kita, yaitu pikiran kita harus yang positif ya. Pikiran kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Jangan yang sia-sia. Ini dikatakan di ayat 17 ya. Seperti yang tidak mengenal Allah ya. Kalau kita punya pikiran yang sia-sia, pikiran-pikiran yang negatif itu sia-sia, yaitu seperti yang tidak mengenal Tuhan. Padahal kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah menjadi anaknya. Jadi Tuhan mau kita itu selalu menjaga hidup kita jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Di ayat 18-19 dikatakan jangan degil ya. Jangan menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu. Di sini dikatakan hawa nafsu itu bukan maksudnya seks ya, dikatakan di sini ya. Di perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kalau kita nggak mau mengenakan manusia baru kita, sehingga perasaan kita udah tumpul gitu, kita udah keras kepala, maunya kedagingan kita aja ya. Dikatakan di sini jangan degil, jangan menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Nah, di sini dikatakan hawa nafsu itu bukan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hawa nafsu itu bukan maksudnya seks ya. Maksudnya ini juga menjurus kedagingan. Ya egois, nggak mau dibilangin, nggak mau dengar, self-centered ya, terus nggak mau mengampuni ya, nggak mau, males gitu untuk dengar firman. Kalau dengar firman main gadget gitu, lihat gadget lebih lama daripada membaca firman. Itu hawa nafsu ya. Hawa nafsu pengen kalau saya mau marah-marah aja gitu, saya mau melakukan apa, pokoknya daging saya puasin dulu. Tuhan katakan di sini, firman Tuhan katakan jangan lagi menyerahkan diri kepada hawa nafsu ya. Dikatakan di ayat 21 dan 22, kita sudah dipilih Tuhan ya. Kita harus dikatakan di sini kan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita sudah mengenal Tuhan, kita adalah orang beruntung. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, orang yang berhak menerima janjinya, ya kan? Jadi kita sudah dipilih Tuhan, harus, ini dikatakan di dalam ayat 21-22 ya, kita harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Jadi Tuhan mau katakan setiap hari ini, ya Tuhan mau kita terus diperbaharui. Ayat 23 dikatakan, Tuhan mau kita terus diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kita kan diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ya, setiap hari ini Tuhan mau ingatkan kita pakai manusia barumu. Ya, kita senang nggak kalau kita dikasih baju baru terus? Ibu Mira senang kan pakai baju baru terus? Saya senang banget dikasih baju baru. Pokoknya saya ngelihatnya selendang saya tuh yang nggak kepake, saya bikin jadi baju. Ini selendang jadi baju gitu. Pokoknya pengen selalu baju baru ya. Mas, kalau kita senang kan pakai baju baru terus. Nah Tuhan juga, kita sudah sepertinya Tuhan kasih manusia baru. Tiap hari dia bilang pikiranmu jangan sia-sia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 dikatakan. Supaya di situ timbul kehidupan. Supaya kamu sehat. Supaya kamu kuat ya. Tuhan tuh mengatakan terus pengenakan manusia barumu. Ya, ayat 24 dikatakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Ya, Tuhan telah menciptakan kita. Tuhan sudah memilih kita. Ya, setiap hari kita tuh dibilang ingat pakai baju baru itu. Ya, pakai manusia baru itu. Seperti kita pakai baju baru dikasih Tuhan setiap hari, pasti kita senang gitu ya. Jadi dikatakan di ayat 25, jangan lagi kamu tuh mengenakan manusia lama lagi dengan kamu tuh mengatakan kata-kata, dikatakan di ayat 25 apa? Karena itu buanglah, jangan ada dusta di antara kita ya. Kalau misalnya anak-anak takut ngomong sebenarnya kepada orang tuanya untuk melakukan, dia sudah melakukan segala sesuatu, jangan kita bohong gitu ya. Jangan kita takut nanti gue dimarahin. Ya nggak apa-apa dimarahin sebentar, tapi kan
Tuhan sudah mengampuni. Tuhan juga akan senang lihat kita supaya kita tidak ada dusta ya di antara suami istri. Mungkin ada suami kalau dapat berkat nggak mau kasih tahu ke istrinya ya. Jangan ada dusta gitu. Nanti dia minta-minta kalau dikasih tahu ya gitu kan ya. Tapi di GK Berkat, Jemaat Berkat nggak ada seperti itu. Mereka semua terbuka ya. Mereka semua kasih ATM-nya ke istrinya. Apakah begitu? Ya, kita imani. Bukan maksud saya bahwa kita jangan sampai ada dusta di antara kita, dikatakan di ayat 24 ya. Dan dikatakan karena itu buanglah dusta, dan ayat 26 apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam. Dan Tuhan mau kita, kalau kita marah, ya marah nggak apa-apa. Tuhan juga pernah marah waktu melihat pedagang-pedagang di bait Allah ya, dia mengoblah, tetapi dia tidak berbuat dosa ya, tidak ngomong kotor, tidak dendam, tidak ngomongin kemana, maksudnya tidak ngomong yang kotor dan tidak dendam, tetapi kita boleh beresin pada hari itu juga, karena waktu kita melakukan tidak membereskan, kita sedang mengenakan manusia lama kita lagi, kita sedang melakukan hal-hal yang menuju kebinasaan, karena dikatakan manusia lama kamu tuh menuju kebinasaan. Jadi jangan kasih celah kepada iblis. Selalu kita mau hidup jadi berkat dan mengenakan manusia baru kita. 29 dikatakan ya, di ayat 29 dikatakan, mari kita berkata positif ya. Di sini dikatakan, mari kita janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapilah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hari-hari ini orang tuh butuh mendengar kata-kata positif, kata-kata kekuatan ya, kata-kata yang membangun. Jadi firman Tuhan katakan manusia barumu itu selalu berkata positif ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita lupa ya, kita masih hidup di dunia. Kita lupa, kita berkata negatif, kita ngomong yang sesuatu yang tidak sesuai kehendakmu. Tapi Tuhan tuh baik ya, maksudnya pada waktu kita minta ampun, dia pada saat itu juga mengampuni kita. Dan Tuhan mau terus kita diingatkan, pakai lagi manusia barumu gitu. Ingat aja, seperti pakai manusia baru kita lagi. Waduh, tadi saya sudah mau melakukan memakai manusia lama saya lagi. Saya buang itu manusia lama saya. Saya kenakan lagi manusia baru, ampuni saya Tuhan. Dengan kita berkata positif. Perkataan yang membangun, supaya dikatakan di ayat 29, orang yang mendengarnya diberi kasih karunia. Janganlah, ayat 30 nih kita baca ya. Janganlah kita, apa dikatakan di sini, kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi jangan kita mendukakan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan. Tuhan katakan lebih baik aku pergi supaya kamu mendapatkan Roh penolong. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita Roh penolongnya ya. Dan Tuhan katakan, aku memberikan Roh penghibur kepada kamu. Jadi kalau kita sedang khawatir, sedang takut, sedang galau, kita punya Roh Kudus, makanya maksimalkan Roh Kudus kita. Jangan dikatakan di sini mendukakan Roh Kudus. Kalau kita selalu nggak dibilang Roh Kudus kita nggak dengar, lama-lama Roh Kudus itu akan padam. Lama-lama Roh Kudus itu nggak kedengaran lagi apa yang dikatakannya dia kepada kita. Karena kita selalu mengikuti kedagingan kita, mengikuti manusia lama kita yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa dipenguasakan diri. Jadi Tuhan katakan jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu. Kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan itu ahli dalam merubah sifat manusia. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kita lihat Rasul Paulus ya, dia seorang Yahudi, dia seorang guru besar, dia seorang yang dulu membunuh orang-orang Kristen. Tapi pada waktu dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dia dirubah ya. Dia punya Roh Kudus yang menolong dia, memampukan dia, sehingga dia bisa menjadi seorang yang militan dalam memberitakan kabar baik. Nah, begitu juga dengan kita. Kita orang-orang yang beruntung. Ya, kenapa kita beruntung? Kita sudah dipilih Tuhan jadi anaknya, anak raja di atas segala raja. Saya suka katakan, kalau kita dipilih sama Putri Elizabeth ya, maksudnya Ratu Elizabeth jadi anaknya, pasti kita bangga banget. Atau dipilih jadi anaknya si Jokowi, pasti kita bangga banget. Ini lebih dari semuanya, kita dipilih jadi anaknya Tuhan, ahli warisnya Tuhan, dan dikatakan kita adalah orang-orang yang beruntung yang sudah dipilihnya ya. Dan Daud berkata ya, di dalam firman-Nya dikatakan, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Daud seorang raja, seorang yang kaya, dia katakan Tuhan,
Dia tahu apabila Roh Kudus hilang di dalam hidupnya, dia tuh nggak ada apa-apanya. Dia tuh nggak ada artinya. Dia nggak ada kekuatan. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita meninggalkan hidup kita. Supaya kita kenakan manusia baru kita setiap hari. Jangan keraskan hatimu. Jangan maksudnya ngotot bahwa gua tuh udah paling benar. Jangan keras kepala. Selalu punya kerendahan hati bahwa Tuhan mau kita selalu melakukan manusia baru kita dengan berpikir yang positif, dengan berpositif. Dan ayat 31 di sini dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi hari ini kalau ada kepahitan, ada kegeraman, kemarahan kepada seseorang, atau masih ada pertikaan atau apapun itu, Tuhan mau kita hempaskan itu. Kita buang itu sejauh-jauhnya, ya, dibuang di antara kamu. Dengan demikian semua kejahatan. Karena apa? Karena kamu harus ramah seorang terhadap yang lain. Kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan, ya. Untuk kalau misalnya ada yang sakit, kita doakan, kita kuatkan dengan dia. Karena dikatakan kalau dia ada yang berbuat salah kepada kita, mari kamu ampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan katakan nih, Daud mengatakan, Daud tuh berkata, ya, di dalam Mazmur 32 ayat 1, mari kita baca. Daud tuh berkata, ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi kita nggak berhak lagi untuk mengingat kesalahan orang. Kita harus mengampuni. Karena Tuhan mengatakan itulah manusia baru, selalu mengampuni, ya. Dikatakan di sini bahwa Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Coba bayangin ya, waktu kita berutang beberapa puluh triliun, bayangin ya, renungkan deh, coba bayangkan kita punya utang sampai berpuluh triliun, terus ada orang yang membayarkan buat kita. Pasti kita kan mengucap syukurnya luar biasa kan, dibanding dengan kita utang 2 juta dibayarin orang, terus nggak sebanding dengan orang yang berpuluh triliun bayar utang kita, pasti kita bahagianya bukan main. Itulah diri kita. Dosa kita, ya maaf tadi, ya jaga manusia barumu, karena rancangan Tuhan kepada kita adalah masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Jadi manusia baru itu, ya, kita mau selalu harus meninggalkan kehidupan lama kita yang sia-sia. Ya, pertobatan itu harus ada buah-buahnya. Amin nggak? Coba bilang ke kiri kanannya. Pertobatan itu harus ada buah-buahnya. Ya, saya merasakan juga, ya. Saya banget mengagumi bahwa Tuhan itu ahli dalam merubah sifat manusia dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kemauan kita. Saya melihat banget, ya, Tuhan tuh merubah saya dengan luar biasa, ya. Karena saya tahu saya dulu anak satu-satunya, anak manja, anak keras. Mau apa yang saya mau harus dapat gitu, ya. Dan waktu saya menikah, Tuhan mengajar saya, membentuk saya. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi kan, ya. Saya banyak dibentuk, diproses untuk saling dengan Pak Sabam tuh kita saling dibentuk, ya, untuk berubah, ya. Waktu saya nggak mau, saya keraskan hati. Waduh, yang ada kita bertengkar terus tiap hari, marah terus semua tiap hari. Tapi waktu saya belajar untuk belajar mengalah, belajar mengampuni, saya belajar Tuhan, walaupun rasanya tuh dan itu yang saya lihat bagaimana Tuhan tuh mengajar saya dari hari ke hari sampai hari ini, ya. Kemarin waktu saya kita dapat bantuan dari pemerintah untuk gembala, ya. Gembala-gembala sidang semua 100 orang. Tuhan tuh proses kita dari hari ke hari tuh tiap hari tuh beda-beda, ya. Mungkin yang lain sudah selesai, tapi hari ini dan kemarin tuh saya diuji kesabaran. Bayangin, tadi waktu kemarin itu saya udah mau saya mau pulang. Saya nggak mau deh nunggu segini banyak aja. Udah deh nggak apa-apa, berkat bisa datang dari mana aja. Nggak usah harus nunggu-nunggu gini. Tapi
Roh Kudus, makanya kita harus perlu maksimalkan Roh Kudus. Makanya kita perlu, kayak YouTube nih, perlu kita aktifkan Roh Kudus. Ya, kita perlu aktifkan Roh Kudus. Waktu saya bilang gini, Roh Kudus tolong saya Tuhan, beri saya kesabaran. Tapi saya rubah lagi. Waduh, kalau dibilang kesabaran nanti tambah banyak lagi orang yang saya uji sabar. Enggak deh. Roh Kudus tolong saya beri kekuatan. Supaya saya sanggup untuk untuk sabar menanti dengan orang-orang yang menunggu giliran untuk yang mendapatkan bantuan itu buat dari semua, buat gereja-gereja, buat gembala sidangnya itu ya. Nah, di situ diuji kesabaran. Nah, manusia baru kita, ya Tuhan juga mau kita kenakan manusia baru itu dengan kesabaran. Bisa nggak? YouTube-nya bisa kah YouTube-nya? Coba. Maaf, apakah jemaat yang di YouTube bisa menangkap? Oke. Jadi saya mau katakan pertobatan itu harus ada buah-buahnya. Dan mengikuti Yesus itu harus ada prosesnya, ya. Bukan instan. Kita bukan anak-anak gampang. Oke. Kita bukan anak-anak gampang ya. Kita punya harus proses. Nah, kita lihat bahwa Paulus tadi yang saya katakan, Paulus itu orang yang keras, orang yang membunuh orang Kristen, tapi dia katakan di dalam Filipi 3, ya kita baca. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus mengatakan semuanya dulu, kepintarannya dia, semua kekayaannya, semua kehebatannya dia, itu merupakan sampah bagi dia. Lebih dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus. Luar biasa kan? Padahal waktu dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus, apa yang dialami Rasul Paulus? Dia dicambuk, dia karam kapal, dia disiksa, dia dipenjara. Dia mengalami hal-hal yang sukar. Tetapi dia bisa bilang bahagia. Nah, seperti statementnya Daud, seorang raja yang diurapi Tuhan. Bahagia itu bukan diletak di dalam kekayaan, duit banyak, dan saya disenengin orang. Seperti statement Daud itu mengatakan, berbahagialah orang yang kesalahannya diampuni, ditutupi, tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu berbahagia. Rasul Paulus juga begitu, dia berbahagia. Sesudah dia dicambuk, dia terus lagi melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Dia nggak ada takutnya. Karena ada perubahan dari manusia lama ke manusia baru. Kita lihat Petrus ya, kita baca Petrus di dalam Kisah Rasul 4. Mari kita baca Kisah Rasul 4. Dikatakan di Kisah Rasul 4 ini ayat 8 ya, dikatakan di sini, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperkerikakan karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah Alek, kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Coba bayangin kalau sahabat kamu bilang, saya nggak kenal kamu. Pasti kita sakit hati dong, pasti nggak mau deh ketemu sama dia. Oke lah, kalau misalnya kita ampuni. Tapi kalau makan bersama dia, jalan sama dia, udah nggak mau lagi. Tetapi Tuhan mengampuni. Dan Petrus juga mengalami berbahagia. Waktu Tuhan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan katakan, bertanya pada Petrus. Ya, aku mengasihi engkau. Waktu ketiga kalinya Petrus sedih. Kenapa Tuhan nanya saya 3 kali? Apakah Tuhan ingat-ingat lagi kesalahan saya yang menyangkal dia? Enggak. Tapi Tuhan mau aja bahwa kamu akan berdiri di atas gerejaku. Tuhan masih mempercayai Petrus. Begitu juga dengan kita. Berkali-kali kita melakukan dosa. Berkali-kali saya juga merasakan. Berkali-kali
Mungkin kita sombong, mungkin kita arogan, mungkin kita ngomong yang kotor atau kasar. Berkali-kali itu juga Tuhan mengampuni kita dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Apakah kita apakah kita nggak mau tahu diri bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa, tapi ada waktunya karena Dia adalah Bapa yang adil, Hakim yang adil. Dia akan membalas segala perbuatan kita kalau kita terus tidak mau bertobat. Dan hari ini Tuhan mau katakan, pertobatan itu harus ada buah-buahnya. Ya, seperti Petrus dikatakan di sini, Petrus Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sedang sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 13 ini bisa dibaca. Maka jemaat nih kalau mau bertumbuh kuat, mari kita catat semua. Jadi kita bisa ingat bahwa heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apakah kita sekarang dikenal pengikut Yesus? Apakah kita cuman abu-abu gitu? Pokoknya kalau kita ke sana, kita ngikutin orang di sana yang abu-abu, yang ngomong-ngomong kotor, yang bohong-bohong, yang suka nonton-nonton film yang nggak benar, yang main gadget terus. Kalau kita lagi ke gereja, kita ngikutin orang gereja, kita pakai lagi ini jubah kekudusan. Apa kita seperti itu? Hari ini kan Tuhan, firman Tuhan katakan, ingatkan kita. Kenakanlah manusia baru. Pada hari-hari ini hari-hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian. Kalau kita mau tetap degil anak-anak muda, ya, jangan keraskan hatimu. Jangan degil, hormatin orang tuamu. Mungkin orang tuamu nggak sesuai dengan kehendakmu, tapi belajar menghormati. Karena kamu akan melihat kamu diberkati di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, mungkin kita banyak hal emang nggak cocok. Dan orang tua juga, kita juga belajar untuk selalu mengoreksi diri kita. Kita saling untuk berubah. Karena itu Tuhan inginkan kita untuk selalu kenakan manusia baru kita. Mari saudara yang kekasih, saya nggak berlama-lama. Saya cuma mau ingetin saja saudara-saudara kekasih jemaat GKI Berkat. Mari kita kenakan terus manusia baru kita. Seperti kita pakai baju baru. Mungkin kita jatuh hari ini, kita pikiran negatif, kita ngomong negatif. Tapi Tuhan katakan, pada waktu kamu mengakui dosamu, Tuhan mengampuni dan melupakan. Dan katakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang ditutupi pelanggarannya, dan yang tidak diingat-ingat pelanggarannya. Dan Tuhan sudah melakukan itu buat kita. Mari, terus di dalam masa-masa pandemik ini, kita terus mengucapkan kata-kata yang positif. Kita terus berjalan dengan iman. Terus perkatakan dengan iman. Karena ada upah yang menanti di Ibrani 10 ayat 38. Ada upah yang menanti. Pasti, itu pasti. Dan itu saya mengalaminya. Banyak hal yang Tuhan berikan yang tidak masuk di akal. Ya, kita melihat sekarang keadaan keuangan gereja sekarang mungkin sudah kayaknya menipis gitu. Tapi saya percaya kalau orang-orang mengatakan bahwa kita menanti orang-orang bisa mau, aduh siapa ya kita mesti deketin. Maka Tuhan bilang bahwa gereja ini berdiri bukan karena manusia. Gereja ini punya Tuhan. Gereja ini bisa berdiri ada karena kasih kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sekarang ini jadi orang-orang yang militan. Kalau Tuhan mempercayakan kita berkat. Jangan mikir, wah saya mau biar belajar orang-orang ini. Cuma jangan dikasih atau apa. Tapi percayalah bahwa waktu kamu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tuhan selalu perhatikan. Tuhan selalu perhitungkan karena Tuhan kita bukan Allah yang mau dipiutangi. Jadilah berkat. Dimanapun kamu berada, apa yang Tuhan percayakan kepadamu, pikiranmu, apapun ahlianmu, ya lakukan itu, jadikan berkat sehingga banyak orang memperoleh kasih karunia. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kita menyanyikan lagu yang nomor 1. Kita memberi yang terbaik. Kita katakan di dalam pujian kita, ku bawa persembahanku ini Tuhan. Ku bawa tubuhku hari ini untuk memberikan persembahan yang manis, yang berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini saya sudah katakan hari-hari permurnian. Tuhan katakan perkenakanlah manusia barumu
Jangan lagi mengikuti hawa nafsumu. Jangan lagi melakukan pikiran yang sia-sia. Kalau hari ini ada pikiranmu yang khawatir, kamu masih marah kepada seseorang, kamu masih merasakan sesuatu, Tuhan kok nggak baik sama saya, Tuhan kok jauh dari saya. Hari ini Tuhan mau katakan dia selalu ada bersamamu, dia nggak pernah ninggalin engkau. Dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia 24 jam bersama dengan kita. Mari katakan, saya mau berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Saya mau tinggalkan semua kehidupan lama saya Tuhan. Saya mau Tuhan menyenangkan hatimu. Saya mau jadi orang yang saling memperhatikan. Suami memperhatikan istri. Istri memperhatikan suami. Saling mengasihi. Saling mengampuni. Tidak ada. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih celah kepada iblis. Jangan marahmu berlarut-larut. Hari ini Tuhan mau kasih berkat kepadamu. Waktu saudara berhidup rukun bersama, Tuhan katakan di Mazmur 133, kesanalah aku perintahkan berkat. Tapi iblis itu kerjaannya mau mecah belah, mau bikin marah selalu satu sama lain, supaya berkat itu nggak turun. Jangan mau dipakai, ya. Selalu hatimu dengan penuh ucapan syukur. Selalu jaga waspadakan hatimu, karena di situ timbul kehidupan. Sehingga kamu hidup, kamu bergairah, kamu semangat. Karena kamu menjaga hatimu selalu fokus kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan segenap hati, katakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, amin Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, takkan pernah ku bawa yang sia-sia Tuhan. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, amin. Takkan kenal ku, amin. Kami nggak mau bawa lagi hidup kami yang sia-sia Tuhan. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku bagai penyembahku. Mari katakan dengan segenap hatimu, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Siapa semua yang mendengar, mereka Tuhan dipulihkan, mereka diperbarui di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan.
yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang selalu siap mengampuni kami anak-anak-Mu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Berapa kali, beribu kali, mungkin berpuluh-puluh ribu kali kita jatuh dalam dosa, kita melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan selalu mengampuni. Seperti statement Daud, seorang raja yang diurapi Tuhan. Dia mengakui, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, yang ditutupi dosanya, yang tidak diingat-ingat lagi. Tuhan sudah mengampuni kita. Dan Tuhan mengatakan, hari-hari ini aku butuh teman sekerja untuk menyaksikan kepada dunia bahwa engkau adalah anakku, ahli warisku. Engkau sudah kenakan manusia baru. Jangan lagi kenakan manusia lama dengan pikiran yang sia-sia, dengan perkataan yang sia-sia. Tuhan mau katakan, jadilah terang, jadilah garam, jadilah ramah kepada setiap orang, kepada suami, istri, anak-anakku. Tuhan mau kita seperti dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 31 dan 2. Ramahlah kamu kepada setiap orang. Karena orang boleh melihat ada Yesus, ada manusia baru yang akan kita kenal. Terima kasih Tuhan semua yang mendengar hari ini. Kami gak mau bawa lagi Tuhan hidup kami yang sia-sia. Kami mau Tuhan persembahkan hidup kami ini dengan ucapan syukur. Untuk selalu menjadi alat, untuk selalu menjadi teman sekerjamu. Untuk selalu menyampaikan kebenaran firman-Mu, berani Tuhan. Karena pertobatan harus menghasilkan buah. Karena pertobatan adalah menghasilkan buah-buah daripada Roh Kudus. Dan kami mau memaksimalkan Roh Kudus yang di dalam kami. Sehingga kami mau diingetin selalu. Kami mau selalu ditegur. Kami gak mau jadi orang yang degil, keras kepala. Tapi kami mau menjadi orang yang rendah hati. Siap untuk selalu diingati Roh Kudus. Memaksimalkan Roh Kudus, mengingatkan kami untuk selalu melakukan kehendak Bapa, untuk selalu menyenangkan hati Bapa dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya di dalam nama Yesus yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan. Yang masih marah di antara sesamanya, maka mereka Tuhan saling mengasihi dan mengampuni. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan anak-anak juga. Semua mau Tuhan dipulihkan, semua mau berubah. Semua mau semakin melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan Tuhan menyelesaikan semua masalah kami. Karena kami mau berjalan dengan iman. Kami mau berkatakan dengan iman, sehingga semua masalah kami tersingkir. Dan ada upah yang menanti. Di dalam nama Yesus. Amin. Bersama seluruh hari kita bangkit berdiri bersama seluruh umat yang percaya, kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan di bulan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah saudara, kita sampaikan persembahan dan kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau setiap hari kami mengenalkan manusia baru kami, supaya semakin hari kami juga semakin serupa denganmu. Hari juga Ibu Tunggal yang sudah memberikan firman pada hari ini. Hari ini kami akan memberikan persembahan, sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berbuah. Amin. Terima kasih. Sampai jemaat DKI dekat, dalam apapun yang mereka kerjakan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dan nama Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi, sambil memberi kita angkat pujian ini bersama-sama. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal.
kita menaikkan doa syafaat, kita mau menaikkan satu lagu. Kami umat merendahkan diri, sujud dan menyembah. Kita mau berdoa untuk bangsa ini dan kita mau minta Tuhan untuk memulihkan bangsa ini karena kita tahu bahwa keadaan bangsa ini akhir-akhir ini banyak perpecahan, banyak juga tingkat terjadi bencana alam, kecelakaan pesawat. Tapi kita mau berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa ini bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Tuhan pulihkan bangsa ini. Kami umatmu merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Dapat pulihkan. Berikan bangsa ini Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan negeri ini Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Saya undang tunas kata bangkit diri di rumah masing-masing dan katakan, pulihkan Bapa, pulihkan kembali negeri ini, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri ini, dan pulihkan kembali. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, anak raja yang maha tinggi, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, peganglah firman Tuhan yang kau telah terima hari ini. Lakukanlah itu. Bahwa kenakan manusia barumu setiap hari, karena manusia lamamu akan membinasakanmu. Untuk hidupmu jadi berkat, kemanapun kamu pergi, selalu menjadi berkat dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberi kebahagiaan dalam keluargamu. Dan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahteranya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku dan jemaat kami, Tuhan diberkati jemaat. Dan daerahku
aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Aku Amin. Amin. Kita bertahan teduh sejenak. Ya, sekali lagi atas nama Gembala dan juga Majelis Jumpa dan juga semua kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengenakan manusia baru lagi, diingetin ya. Untuk terus tiap hari, ingat aja, saya mau pakai baju baru, saya kenakan manusia baru. Sehingga kita tetap semangat di dalam menjalani hari-hari ini, kita harus terus semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayat 14 mengatakan, mari semangat, terus berjalan dengan iman, terus perkatakan dengan iman, ada upah yang menanti. Amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian, dan mari kita berfoto ya. Dan kita percaya minggu depan kita akan mendapatkan firman Tuhan dari Bapak Waki. Tuhan berkati. Yes, mari. Itu coba kamu jumpa yang di sini, Google Meet. Ya, Tuhan berkati. Ini nggak ada kata-katanya. Nggak ada. Udah kosong. Ya, terima kasih Pak Amal, Bu Lalan. Marsya, terima kasih Marsya sudah berjoin. Terima kasih Namoya, ada Marsya. Oh iya. Mana nih? Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Elizabeth, Ibu Ida, Bu Eka, sembuh ya. Tadi kita udah doain. Terima kasih untuk GKI Berkat ya. Bu Gem kok nggak pakai channel GKI Berkat loh? Ini bukan pakai channel GKI Berkat. Itu channel siapa? Loh. Ini pakai channel GKI Berkat. Pak Dania, Tuhan berkati. Sutiman, Tuhan berkati. Pak Samudra, Kartolo, selamat hari Minggu. Pak Budi, terima kasih. Ya, Pak Sutiman, Marsya, terima kasih. Senang banget bisa bergabung. Sutiman, terima kasih. DCET, Shalom. Bu Yanti, terima kasih. Kristasia, puji Tuhan ya, doanya buat Sisi sudah sembuh. Pak Leonardo, Pak Saribu, terima kasih. Ini ya, channel YouTube. Channel Mama ternyata. Sorry, Carol ternyata itu bukan channel YouTube. Sorry. Oh ya. Oke, tolong bisa nggak Carol bikin di YouTube GKI Berkat ya, Carol? Kita nggak tahu. Ya ini channel saya. Oke, sorry ya Carol ya, kita nggak tahu. Tadi Jumpa bikinnya channelnya bukan YouTube. Ya, coba save. Coba save. Yang kanan atas ini.